Nah, kita masih di kitab yang sama, di pembahasan yang sama, ya, yaitu kitab At-Thaharah. Cuman kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu apa? At-Thaharah min al-hadas. Ya. At-Thaharah bersuci dari apa? Dari hadas. Oke. Nah, oke, sebelumnya kita mau mereview sedikit ya, yang pembahasan yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kan kita tahu nih, kemarin kita udah bahas nih, ya, toharoh itu terbagi menjadi dua. Toharoh dari apa? Dari hadas, dan toharoh dari apa? Dari najis atau dari najasah. Oke. Nah, toharoh kan terbagi menjadi dua nih. Cuman kira-kira teman-teman tahu nggak apa perbedaan yang sangat signifikan antara toharoh dari hadas, ya, dengan toharoh dari apa? Dari najis. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Apa perbedaan yang paling penting antara kedua hal ini? Nah, ternyata ada perbedaan yang paling penting. Dan ternyata perbedaan yang paling penting adalah niat, gitu. Nah, jadi kalau toharoh bersuci dari hadas, ini disyaratkan dengan apa? Dengan niat. Sementara toharoh dari najasa ini nggak disyaratkan dengan niat. Ya, jadi kalau toharoh dari hadas ini harus dengan niat. Ya, kalau toharoh dari najasa ini nggak perlu dengan niat. Analoginya seperti ini. Di sini nih, di bagian atas kita berikan analogi seperti ini. Ini ada satu orang majnun. Majnun itu apa? Orang gila ya, orang yang kurang waras. Nah, si majnun ini melihat baju kotor, baju yang terkena najis. Kemudian baju yang terkena najis ini dicuci, ya, dicuci sampai bersih. Nah, pertanyaannya, setelah dibersihkan, baju itu statusnya suci atau tidak suci? Bersih atau tidak bersih? Suci dong, ya kan? Suci kan? Sementara si majnun ini nggak pakai niat bersihin baju itu, ya. Nah, satu lagi nih, ada juga majnun, ya, ada orang gila, dia berwudu, ya. Orang gila ini berwudu. Pertanyaannya, wudunya ini sah atau enggak? Wudunya nggak sah dong, ya. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi, yang pembahasan sebelumnya, majnun ini bersihin bajunya yang terkena najis, ya, sah. Seperti itu ya. Ini analogi singkatnya seperti itu. Oke. Nah, kita langsung aja. Kalau sudah paham, kita hapus di sini. Kita hapus dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bahas lebih rinci nih tentang pembahasan at-thaharah minal hadas. Ya. Bersuci dari hadas. Nah, teman-teman, ada 4 hal penting, ada 4 poin penting yang terkait dengan at-thaharah minal hadas. Ya, yang pertama, kita sebut sebagai mutatahhirun. Nah, ini poin yang pertama ya. Nah, poin yang kedua kita sebut sebagai mutatahharun bih. Ini poin yang kedua. Nah, selanjutnya di bawahnya nih. Oke, kita sebut sebagai apa? Ya, sebagai toharoh. Oke. Nah, kita ke bawah sedikit. Oke. Nah, poin yang keempat, yang terakhir, yaitu apa? Mutatahharun minhu. Nah, jadi gini, teman-teman, ada 4 poin penting terkait dengan pembahasan at-thaharah minal hadas. Yang pertama, mutatahhirun, seseorang yang bersuci. Nah, seseorang kalau mau bersuci, ya, dia harus memenuhi 4 syarat. Oke, apa aja itu? Syarat yang pertama, ayakuna musliman. Dia harus menjadi seorang muslim. Dia harus seorang muslim, ya. Kita thaharah buat apa? Supaya bisa sholat, ya kan? Nah, dia harus menjadi seorang muslim. Nah, selanjutnya nomor 2, syarat nomor 2 apa? Nah, ayakuna akilan. Dia harus berakal. Ya, dia harus berakal, maka nggak sah wudunya orang yang majnun, orang yang gila, ya. Yang ketiga, ya, dia harus gimana? Nah, dia harus mumayyiz. Nih, mumayyiz, anak kecil yang udah mampu membedakan baik dan buruk, ya. Ya, para ulama menjelaskan mumayyiz itu ketika dia sampai umur 7 tahun. Nah, kemudian yang keempat, ayakuna nawiyan. Ya, dia harus berniat, harus ada niat.
Seperti itu. Ya, jadi ada 4 poin penting. Yang pertama, mutatahhirun. Ya, syaratnya orang yang mau toharoh itu ada 4. Muslim, berakal, mumayyiz, dan yang terakhir adalah niat. Oke, selanjutnya nomor 2, poin nomor 2 di sini. Ya, ini nomor 2. Ya, mutatahhar bih, alat yang digunakan untuk bersuci. Ya, kalau kita mau wudhu, kalau kita mau bersuci, kita pakai apa? Jelas ya. Yang pertama pakai apa? Alma, air. Ya, kalau airnya nggak ada, kita tayamum pakai apa tuh? At-turab, apa itu? Debu. Ya, ini nomor 2. Oke, pembahasan selanjutnya nomor 3, toharoh. Ya, bersuci. Nah, toharoh ini jelas ya, terbagi menjadi 2. Pertama, kubro dan sugro. Ya, toharoh besar, toharoh kecil, jelas ya. Toharoh besar itu jelas caranya dengan apa? Dengan mandi. Toharoh kecil, ya, ini caranya dengan apa? Dengan berwudu. Oke, selanjutnya ini poin nomor 3. Nah, poin selanjutnya adalah poin nomor berapa? Poin nomor 4 di bawahnya sini ya. Ini poin nomor 4 di dalam pembahasan at-tahara minal hadas. Poin nomor 4 adalah mutatahhar minhu. Ya, kita bersuci dari apa? Dari hadas. Nah, hadas sendiri, hadas terbagi menjadi 2, ya kan? Hadas besar, ya, dan hadas kecil. Ya. Hadas besar itu apa-apa yang mewajibkan kita untuk mandi. Ya, hadas kecil ya pembatal-pembatal wudhu, seperti itu ya. Alhamdulillah, sahalal umur. Alhamdulillah, mudah ya. Alhamdulillah. Ini pembahasan yang sangat-sangat mudah. Alhamdulillah, kita pahami bersama. Ketika sudah paham, baru kita hafalkan.